Sudahkah sedulur sedaya akil balik? Mari kita lihat apa saja ciri-ciri orang sudah akil balik. Lanjut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dhahiran wa batinan, selalu memberikan kita kelimpahan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi sedulur sedaya. Oleh karena itu jangan lupa like, subscribe dan komen supaya channel ini bisa lebih bermanfaat. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Safinah. Kita akan membahas tentang ciri-ciri balik, ya. Ciri-ciri balik, ciri-ciri balik. Di mana balik itu akil balik, kalau kita sering menyebutkannya, itu merupakan tanda salah satu syarat seseorang menjadi mukallaf yaitu berkewajiban untuk melakukan setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mukallaf itu siapa saja? Yaitu yang sudah balik dan orang yang memiliki akal sehat, ya. Jadi kalau orang sudah balik, punya akal sehat, maka dia berkewajiban melaksanakan setiap syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus ada sehat. Jadi kalau orang gila, ya, orang gila, maka dia tidak berkewajiban melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya harap dan semoga sedulur sedaya sehat semuanya, gitu kan. Kalau sudah malas-malesan beribadah kepada Allah, ya yang paling aman jadi orang gila, gitu kan. Monggo kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ngedit fasal suci ibarate fasal alamatul bulughi utawi pira-pira tetengere balik. Iku salah satu ana telu, ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sempurnane umur 15 apane sanatan taune. Fidzakari ing dalem bocah lanang wal unsalan bocah wadon. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ihtilamu lan ngimpi metumani, ya, baik mimpi di dalam alam mimpi atau dalam dunia nyata, ya. Ketika sudah keluar mani maka dia sudah balik. Fidzakari mungguhe bocah lanang wal unsalan bocah wadon. Litis ngisi nina krono umur 9 tahun. Jadi keluar mani tersebut karena posisinya sudah umur lebih dari 9 tahun. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalem bocah wadon litis ngisi nina krono umur 9 tahun. Dan bagi wanita itu datangnya haid. Nah, datangnya haid ini khusus, gitu kan. Jadi 3 syarat itu, yang 2 umum, yang 1 khusus. Yang 2 umum itu apa? Yang 2 umum yaitu 15 tahun, umur 15 tahun, bila belum ikhtilam, belum haid, itu batas akhirnya umur 15 tahun. Jadi walaupun belum ngimpi metumani, belum haid, kalau sudah umur 15 tahun, maka dia sudah balik. Tetapi kalau sebelum 15 tahun dia sudah keluar air mani, ngimpi metumani, ikhtilam, kemudian sudah haid, maka dia juga sudah balik. Dengan catatan apa? Dengan catatan haid, keluar darahnya dari kelamin wanita, dan keluarnya mani, ikhtilam itu setelah usia 9 tahun, ya. Jadi kalau ada yang keluar mani sebelum usia 9 tahun atau sudah keluar darah dari kelamin wanita sebelum usia 9 tahun, maka itu belum dikatakan ikhtilam dan belum dikatakan haid, ya, itu. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, dalam hal ini 9 bulan yang dimaksud itu yang seperti apa?
Jadi menurut Imam Nawawi bahwa 9 bulan di sini adalah hitungannya adalah tahun Hijriah atau penanggalan Komariah. Ya. Jadi ada selisih setiap tahun itu antara Masehi dan Hijriah itu kan sekitar 10 ya, 10 hari selisihnya. Lebih pendek Komariah. Nah, kalau Hijriah itu 365 hari, kok Hijriah. Kalau Masehi itu 365 hari per tahun, maka Hijriah kurang lebih sekitar 355 hari per tahun. Nah, itu hitungannya pada hitungan Komariah. Jadi nanti ketika jatuhnya pada umur 9 tahun, berarti itu ada selisih sekitar 90 hari atau sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan. 3 bulan lebih awal tahun Komariah sampai dulu. Baru 3 bulan kemudian baru hitungan Masehi. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Masih menurut Imam Nawawi Al-Bantani, bagaimana kita semuanya mensikapi persiapan menuju akil balik dari mungkin putra, wayah, cucu kita semuanya. Apa yang harus kita persiapkan? Karena kemungkinan kalau sedulur sedaya ini yang rata-rata kayaknya sudah balik apa belum panjenengan gitu kan. Sudah ikhtilam atau belum panjenengan. Siapa tahu sedulur sedaya belum ikhtilam tapi anaknya sudah 5 gitu kan. Nah, di sini kita sampaikan bahwa dalam menyambut mempersiapkan akil balik dari anak-anak kita, cucu-cucu kita, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, bila mana seseorang, anak kita atau cucu kita sudah berusia 6 tahun, usia 5 atau 6 tahun yang dia sudah mumayyiz, ya, mumayyiz itu tamyiz. Yang dimaksud tamyiz adalah anak itu sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa istinja sendiri. Nah, itu salah satu ciri mumayyiz di situ. Atau anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu disebut anak sudah tamyiz, sudah cerdas, gitu kan? Sudah cerdas. Nah, ketika anak sudah tamyiz, sudah mumayyiz, maka usia 5-6 tahun disunahkan, ya. Disunahkan bagi orang tua untuk apa? Mulai mengajarkan kepada anak-anak tersebut tentang sholat dan tata cara sholat, kemudian rangkaian ibadah sholat tersebut, termasuk di situ ada wudhu, menutup aurat dan lain sebagainya. Kita disunahkan untuk segera mempelajari atau ngajari anak cucu kita untuk belajar sholat dan beserta dengan segala rangkaiannya. Itu ketika umur 5-6 tahun posisi anak kita sudah mumayyiz atau tamyiz. Kemudian ketika memasuki usia 7 tahun, maka kita semuanya diwajibkan. Ya, ini wajibnya fardunya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Artinya apa? Orang tua harus mendidik anaknya, tetapi bila mana tidak mampu bisa dititipkan, dipasrahkan, atau minta tolong para kiai, para ustadz di kampung kita untuk ngajari bagaimana cara sholat, cara wudhu dan segala rangkaiannya. Itu ketika sudah usia masuk 7 tahun. Nah, itu wajib hukumnya bagi kita, walaupun hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi itu tetap menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya bagaimana kita cara melaksanakan sholat dan sebagainya. Nah, itu ketika umur 7 tahun. Nah, ketika sudah umur 9 tahun, ya, umur 9 tahun menjelang sampai 10 tahun, kok seandainya si bocah ini belum mau sholat, maka kita diperbolehkan untuk istilahnya memberikan hukuman kepada si anak. Untuk apa? Tujuannya biar anak tersebut kemudian segera bisa merutinkan melaksanakan sholat dengan segala rangkaiannya. Nah, itu ketika anak sudah lebih dari umur 9 tahun sampai dengan 10 tahun. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, kenapa hal ini harus kita lakukan sejak dini?
supaya ketika nanti pada waktunya ya si anak ini sudah masuk pada kategori balik, sudah masuk akil balik, maka si anak sudah terbiasa untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah sholat terlebihnya. Termasuk nanti kalau masuk pada bulan Ramadan, kita pun juga harus mempelajarinya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, itulah segala persiapan yang harus kita lakukan ketika kita akan menanti sampainya putra wayah sedulur sedaya untuk masuk kepada akil balik. Dan pada tahun ke-9 itu, alangkah baiknya tolong kita semuanya juga menyampaikannya kepada anak-anak kita. Karena akan dilewati oleh anak-anak kita. Ini perlu difahamkan, dikasihkan pemahaman kepada anak kita. Karena apa? Kita harus tahu anak kita benar-benar sudah ihtilam atau belum. Ya. Kalau sudah, artinya dia sudah balik. Dan kita harus menyampaikannya, kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Itulah pentingnya kita mempersiapkan anak-anak kita. Sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, itulah singkat yang kita sampaikan tentang masalah akil balik. Ya, jadi monggo nanti bisa kita istilahnya kita lebih pantau putra putri kita dalam belajar melaksanakan sholat dan segala rangkaiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semuanya sehingga kita juga dimudahkan untuk memahamkan kepada putra-putri kita. Allahumma amin. Demikian singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.